Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua nikmat dan karunia yang dicurahkan untuk kita semua. Teriring salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan kita mohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita tetap istiqamah dan thabat, ya, setia mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai kita semua diwafatkan Allah tabaraka wa taala. Amin ya karim. Jemaah yang saya muliakan, sebelum kita masuk ke pelajaran, sedikit dalam rangka kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita sekarang sedang berada di bulan haram, ya. Salah satu di antara bulan haram. Mohon maaf kalau saya ingatkan ini, mungkin pernah ustadz-ustadz kita mengingatkan atau ana di tempat yang lain, tapi baik untuk kita saling mengingatkan antara kita bahwa sekarang kita sedang berada di salah satu dari bulan haram. Ada 4 bulan haram, ya. Allah sebutkan secara sinyalir, tidak secara sarih dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat. Bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada berapa? 12, ada 12, ya. Itu tercatat dalam catatan Allah Azza wa Jalla sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Hari Allah ciptakan langit dan bumi, sudah ada 12 bulan ini tercipta. Dari yang 12 bulan ini kata Allah ada yang 4 yang haram. Arba'atun hurum, 4 bulan haram, disebut bulan haram. Ya. Ada yang sudah berlalu 2 bulan, yaitu Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Yang kedua adalah Dzulhijjah. Sekarang kita sedang berada di Muharram, ya. Thalathatun, ya, mutawaliyat, 3 hari berturut, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Thalathatun sardun wa wahidun fardun, kata dalam sebagian riwayat. 3 berturut-turut, satunya sendiri, yaitu apa? Ya, masih tersisa di depan kita 1 bulan haram lagi, yaitu bulan Rajab. Ya. Yang kita diharamkan untuk, ya, menzalimi diri-diri kita. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram itu. Di antara tafsir jangan menzalimi diri-diri kalian adalah dengan berbuat dosa. Karena melakukan dosa dan maksiat itu sama halnya kita zalim terhadap diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa dosa yang dilakukan di bulan haram itu lebih dilipat gandakan dosanya bila dibandingkan dikerjakan di luar bulan haram. Paham maksudnya jemaah, ya? Begitu juga amal saleh di bulan haram itu melakukannya
pahalanya dia apa? Dilipat gandakan. Ya. Oleh sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya memperbanyak saum di bulan Muharram itu, walaupun tidak sebanyak di bulan Sya'ban. Tidak pernah dalam hadis Ibunda Aisyah, tidak pernah Rasulullah SAW itu puasa 30 hari, maksudnya sebulan full kecuali di bulan Ramadan. Dan di bulan Sya'ban beliau puasa semuanya kecuali sedikit. Berarti kebanyakan saumnya di bulan Sya'ban. Yang hikmahnya adalah karena kan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak orang lalai. Dan dia adalah bulan diangkatnya apa? Dilaporkannya amal saleh. Dan saya senang kalau amal saleh saya diangkat ke langit dalam keadaan saya puasa, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau banyak saum di bulan Sya'ban. Dan bisa jadi hikmahnya juga agar kita pemanasan sebelum masuk Ramadan dengan saum Sya'ban. Jadi lebih banyak bulan Sya'ban dibandingkan bulan Muharram beliau puasa. Makanya para ulama sebagian ada yang membolehkan puasa full, boleh. Puasa sebulan penuh di bulan Muharram ada yang membolehkan. Tapi yang lebih tepat, jangan puasa semuanya di bulan Muharram itu. Sebagian saja. Ya, mau selang-seling kayak puasa Daud juga nggak masalah. Mau 3 hari doang atau Senin Kamis doang juga nggak masalah. Atau nanti Tasu'a sama Asyura doang nggak masalah. Bahkan sebagian ulama membolehkan ya 9, 10, 11. Walaupun sebagian melemahkan hadis tanggal 11-nya. Tapi ada pendapat ulama yang membolehkan. Jamaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling ditekankan nanti saum adalah apa? Yang jelas-jelas datang nasnya adalah di Asyura-nya, tanggal 10 Muharram. Kita ingatkan sebentar lagi ya. Jadi kita ingatkan dari sekarang, jangan ada yang kebablasan. Eman dosa kita setahun lalu banyak. Dengan kita puasa 1 hari di bulan Asyura itu diampunkan dosa-dosa setahun yang lalu. Berbeda dengan saum Arafah. Arafah mengampunkan dosa yang setahun lalu dan setahun yang akan datang. Ya, kalau Asyura 10 Muharram setahun yang telah lalu saja. Bedanya apa? Kalau Arafah itu dia adanya di bulan haram. Bulan apa? Dzul Hijjah. Arafah tanggal 9. Dia adanya di dalam bulan haram, yaitu bulan apa? Dzul Hijjah. Didahului oleh bulan haram sebelumnya. Apa? Dzul Qa'dah. Bulan haram tuh. Setelahnya disambut juga oleh bulan haram. Ya, sekarang nih. Bulan apa? Muharram. Jadi dia diapit. Ya, Arafah itu yang ada di bulan haram itu diapit oleh 2 bulan haram. Maka mengampuni dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini penjelasan para ulama. Berbeda dengan saum Asyura, dia berada di dalam bulan haram, yaitu bulan Muharram. 10 Muharram. Didahului oleh bulan Muharram, yaitu apa? Dzul Hijjah. Setelahnya? Bulan haram bukan? Bukan. Apa? Setelah Muharram apa? Safar. Bulan haram bukan? Bukan. Maka dia hanya mengampuni setahun yang sebelumnya. Bedanya juga, pertama, kalau saum Arafah itu belum pernah dikenal di umat-umat sebelumnya. Tidak ada. Dia spesial, ya, menjadi apa? Syariat di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja, di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tahu saum Arafah cuman ada di umat Muhammad saja, ya sallallahu alaihi wasallam. Belum ada, enggak pernah ada saum Arafah di sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun saum Asyura itu apa? Umat-umat sebelumnya juga apa? Puasa. Bahkan sebelum Ramadan diwajibkan, yang wajib apa? Asyura, ya toh? Wajib Asyura dahulu. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ini sebagai pengingat dari saya untuk kita semua agar kita berusaha untuk tidak menganaktirikan bulan Muharram ini jemaah. Ini bulan mulia, bulan haram yang orang-orang kafir Quraisy dahulu
menamakan bulan-bulan haram itu Syahrul Asam, bulan tuli gitu. Bulan tuli berarti apa? Kayak orang tuli aja tuh, nggak ngerti apa, udah nggak ada maksiat, maksudnya nggak ada perang, nggak ada berantem, nggak ada saling cela, bener-bener kayak orang tuli sudah, udah nggak mau denger. Saking mereka hormati bulan haram itu, sampai dibahasakan bulan tuli. Sampai pembunuh bapaknya misalnya lewat depan mata, jangankan bunuh dia balas dendam, nyerca aja nggak berani, paham? Mencercanya aja nggak berani, karena bulan haram, mencintai SWT. Nah, itu maka kita jauhi maksiat dan dosa di bulan ini, terutama mencintai SWT. Di luar bulan haram, bulan-bulan haram kita jauhi, di dalam bulan haram lebih harus kita jauhi. Sampai mana kita? Himpitan kuburan sudah? Apa ini sekarang? Baru mau diambil? Sekarang? Baik. Kita akan mengambil pembahasan berikutnya di kitab tentang dhammatul qabri wa dhaghtatuhu wa dhaghtatuhu, terkait tentang himpitan kuburan, ya, himpitan kuburan. Dhammah dan dhaghtah mirip, maknanya sama, ya. Dhaghtah, dhammah itu dekapan atau pelukan atau gencetan atau himpitan gitu kan, mencintai SWT. Beliau penulis mengatakan innalil qabri dhammatun, ya, yadhuquha kullu man mata idza wudi'a fi qabrihi musliman kana am kafiran, salihan kana am talihan, muhsinan kana am musian, taqiyan kana am syaqiyan, dhakaran kana am untha, kabiran kana am saghira. Sesungguhnya kata beliau, ya, bagi kuburan itu dhammah, ada himpitannya, ada dhammah, ada himpitan kuburan itu yang akan dirasakan oleh setiap orang yang mati, termasuk saya sama antum, antunna, semua kita akan merasakan himpitan itu. Kapan itu? Idza wudi'a fi qabrih, apabila dia telah diletakkan di dalam kuburannya, ya, sudah diletakkan dalam kuburannya, ditinggalkan oleh pelayatnya gitu kan, pengantarnya. Ya, baik dia muslim maupun kafir, sama aja. Muslim juga ada himpitannya, orang kafir apalagi gitu kan. Ada himpitannya. Dia mau soleh kek, mau toleh kek, enggak soleh ya, toleh bejat gitu, pemaksiat, itu tetap dihimpit. Ya, muhsinan kana musian, dia suka berbuat baik atau berbuat buruk, sama akan dihimpit. Dia takwa ataupun tidak takwa gitu kan, ya, dia akan tetap dihimpit. Laki maupun perempuan, besar maupun kecil, orang besar, orang dewasa, orang kecil, ya, anak kecil, semua akan kena kena himpitan kuburan apabila sudah diletakkan di dalam kuburannya. Jemaah cintai SWT. Dalilnya apa? Dibawakan di sini. Fa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inna lil qabri dhaghtatun, ay dhaghtatan, walau kana ahadun najian minha naja Sa'd bin Mu'adz, kata beliau SAW. Sesungguhnya bagi kuburan itu ada gencetannya, himpitannya. Kalau seandainya ada seorang pun yang selamat dari himpitan kuburan tersebut, niscaya selevel Sa'd bin Mu'adz akan selamat dari gencetan tersebut. Menunjukkan beliau saja, sesoleh Sa'd bin Mu'adz saja enggak terhindar, enggak selamat dari himpitan tersebut. Jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan selain Mu'adz, ya, Sa'd bin Mu'adz, ya? Bagaimana dengan kita? Cintai Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh. Bagaimana dengan kita gitu. Ya. Kalau selevel Sa'd bin Mu'adz saja tidak lepas dari himpitan tersebut, bagaimana dengan kita? Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami'. Ya, jadi
Sungguhnya bagi kuburan ada himpitan, kalau seandainya seorang selamat darinya, niscaya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat darinya. Sa'ad bin Mu'adz ini sayyidnya Aus, jemaah. Beliau adalah pimpinannya Aus. Di Madinah itu ada Aus, ada Khazraj, dua kabilah besar gitu ya. Yang suka perang dulu di zaman jahiliyah. Sebelum Islam datang mereka apa? Perang-perang terus, ratusan tahun. Konon perangnya itu disebabkan kalah menang pacuan kuda. Jadi sebab mereka perang ratusan tahun saat apa namanya Aus dan Khazraj. Ya. Namun begitu Islam datang, masya Allah, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Apa kata Allah? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Ingat nikmat Allah buat kalian manakala dahulu kalian bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah persatukan di antara apa? Hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Akhirnya kalian dengan nikmat Allah tersebut kalian jadi bersaudara yang mencintai Subhanahu wa taala. Nah, beliau ini sayyidnya Aus, Sa'ad bin Mu'adz ini, mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya, kemudian beliau radhiyallahu taala anhu dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan Imam At-Tabrani, Nabi sebutkan, maksudnya dalam riwayat Ibnu Abbas diriwayatkan Imam At-Tabrani bahwasanya laqad dhamma dhammatan ay dhammatan thumma rukhiya anhu. Sungguh Sa'ad bin Mu'adz itu dihimpit dengan himpitan kuburan, maksudnya kemudian setelah itu apa? Dilepaskan, dilapangkan gitu. Yang tadinya dihimpit terus dilapangkan setelah itu, ya. Yang ketika sahabat yang mulia ini, sedikit saja tentang beliau, perkenalkan sedikit. Ketika beliau wafat, ibundanya menangis. Ibundanya menyebut-nyebut kebaikan putranya, ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, dan hadis ini disahihkan Imam Albani dalam Sahih Al-Jami' dari Mahmud ibn Labid Al-Ansari, bahwasanya apa? Rasul katakan ketika ibundanya Sa'ad bin Mu'adz sedih, menangis dan menyebut kebaikan-kebaikan anaknya semasa hidup. Ya, disebut kebaikan-kebaikan putranya semasa hidup. Ya, orang baik, saleh dan seterusnya. Maka Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, walau sebagian ulama menilai dhaif hadisnya, tapi sebagian mensahihkan. Kullu naihatin takdzibu illa ummu Sa'ad, katanya. Semua ya ibu, semua perempuan yang menceritakan atau menyebut-nyebut kebaikan ya orang yang telah meninggal, itu apa? Ada bohongnya. Kecuali yang enggak bohong adalah siapa? Ibunya Sa'ad bin Mu'adz. Paham nggak maksudnya jemaah? Maksudnya begini, bahwa rata-rata orang dulu, bahkan sampai sekarang, kalau keluarganya, suaminya kah, ya istrinya kah, anaknya kah, bapaknya kah, anaknya kah yang meninggal, kemudian dia puji-puji, disebut-sebut kebaikannya setelah dia mati, biasanya ada bumbu-bumbunya, dilebih-lebihin. Kadang ada bohongnya, paham maksudnya? Tidak sesuai dengan realita. Oh beliau dulu, padahal nggak sebegitu. Paham maksudnya? Illa Ummu Sa'ad, kecuali Ummu Sa'ad ketika diceritakan tentang kebaikan-kebaikan anaknya ketika hidup, tentang kebaikan-kebaikan anaknya ketika hidup, maka kata Rasul dia nggak bohong. Benar sesuai apa yang dia katakan. Persis apa yang dia katakan tentang anaknya, memang gitu adanya, realitanya. Paham maksudnya ya? Kalau yang lain ada indikasi bohongnya, kalau Ummu Sa'ad saking jujurnya dia mengucapkan atau menyebutkan, mengungkapkan kebaikan-kebaikan anaknya, mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwatal Islam yang dicintai karena Allah Azza wa Jalla, ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa yang menjadikan Sa'ad bin Mu'adz ini spesial sampai 70.000 malaikat turun dari langit yang belum pernah turun sebelumnya, itu turun untuk melayat siapa? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ya.
disebabkan ada sesuatu yang spesial antara beliau dengan Allah, yaitu kanat bainahu wa bainallahi sarirah. Sebagian riwayat menyebutkan antara Sa'ad dengan Allah itu ada amalan rahasia aja, yang orang nggak tahu gitu kan. Sehingga ketika beliau meninggal radhiyallahu anhu, ihtazza 'arsyur rahman. Arsy Allah menjadi apa? Arsy Allah itu bergetar saking happy-nya. Arsy senang jemaah. Arsy itu bahagia, saking happy-nya jadi bergetar gitu kan. Orang kalau bahagia kadang semuanya gobrah-gabrah, senang gitu kan. Kadang-kadang nggak nyadar ya, nyempar apa gitu. Karena lagi senang, ada Arsy saking senangnya ya mau dilewatin oleh rohnya orang soleh, serang gitu. Bergetar arsy-nya Allah Azza wa Jalla. Saking bahagianya bentar lagi roh orang soleh mau lewat nih, lewatin. Mau naik ke sisi Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Senang arsy cintai Subhanahu wa ta'ala. Yang subhanallah ketika itu di hadis Bukhari dan Muslim yang bergetar arsy Allah ketika meninggalnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Yang sebagian riwayat menyebutkan juga ketika beliau digotong jenazahnya, mungkin pernah saya sampaikan mungkin, tapi karena pas pelajarannya juga. Ketika beliau digotong jenazahnya ringan sekali, kayak nggak mikul apa-apa tuh sahabat terus. Maka dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang memikul jenazahnya bersama kalian adalah para malaikat. Wajar kalau tidak terasa beban, ringan kayak bawa angin rasanya, bawa kapas rasanya cuma ringan. Ya. Ternyata yang memikulnya adalah apa? Yang ikut serta mentasyi' adalah para malaikat. Jemaah cintai karena Allah tabaraka wa taala. Bahkan Nabi kita ketika melihat malaikat itu pada turun dari langit mau melayat jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz, Rasul kita lari semua. Kencang lari. Sampai sahabat-sahabat yang mengikuti ada yang keinjak-injak ini pakaiannya seperti Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena alasan beliau lari cepat, kita tidak mau kedahuluan, kecolongan sebagaimana kita kecolongan ya terhadap siapa tuh Hanzalah yang dimandikan oleh para malaikat gitu kan. Saya mau buru-buru gitu kan. Jangan sampai malaikatnya udah duluan, kita yang di bumi belum nyampe. Paham maksudnya? Dan ini motivasi buat saudara-saudara yang ngurus-ngurus jenazah, ngelayat, ngurus jenazah kaum muslimin. Masya Allah. Ya, jangan sampai keduluan malaikat ibaratnya, jangan cintai Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita nyolatin, maka dapat 1 qirat. Kalau nyolatin plus nguburin, berapa qirat? 2 qirat. Ya. Kata Umar bin Khattab, 2 qirat itu mithlul jabalainil azimain gitu kan. 2 qirat itu seperti 2 gunung yang apa? Besar gitu. Ya, pahalanya coba. La ilaha illallah. Gak main-main. Yang putra Umar bin Khattab, ya, yaitu Abdullah bin Umar, ketika mendengarkan hadis tersebut berkomentar mengatakan, laqad farratna fi qararita katsirah. Sungguh kita telah melalaikan kirot-kirot yang sangat banyak. Dalam artian kita nggak ada udzur, nggak ada halangan, orang meninggal, illa sholatin, wala juga kuburin. Santai aja, padahal ada luang waktu mungkin. Ini makna farratna fi qararita katsir. Kita sudah melalaikan banyak kirot-kirot berlalu begitu saja. Dengan ya ada orang meninggal, sekampung, sekomplek meninggal, kita nggak datengin gitu. Padahal kita nggak ada udzur. Kalau tidak ada udzur datanglah jemaah, eman-eman. Ya, eman-eman. Pahala 2 qirat itu. Hatta walaupun 1 qirat saja udah lumayan gitu. Mungkin kita terlalu sibuk kalau ngikutin kuburan, mungkin ada gajian, ada kerjaan. Paling tidak nyolatin dong, cuma berapa menit. Mencintai sama. Itu. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, sekali lagi hadis ini menunjukkan bahwa kuburan itu ada dhammahnya, ada himpitan mencintai sama ta'ala. Dalam hadis Anas bin Malik yang menguatkan lagi bahwa kuburan ada himpitannya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, disahihkan Imam Albani dalam Sahih Jami' hadis ini,
dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, walau ya aflata ahadun min dhammatil qabri lanaja hadzal sabi. Ya. Sekiranya ada orang yang luput, bisa luput, seorang yang bisa luput dari himpitan kubur, niscaya bocah ini, waktu itu ada anak kecil meninggal, jemaah, dikuburkan. Maka Nabi berkata, kalau seandainya ada orang yang bisa luput dari himpitan kuburan, niscaya anak yang kasihan nih, anak bocil yang meninggal nih. Ya, pastinya anak bocil kan pikiran kita apa jemaah? Kasihan. Masa anak kecil dihimpit juga di kuburannya. Tapi Nabi bilang, kalau seandainya ada seorang pun yang luput dari himpitan kubur, niscaya bocil ini juga akan apa? Selamat dari himpitan. Tapi kalau dia saja nggak selamat, bagaimana dengan yang lain, yang dewasa, yang nggak akan selamat. Semua kita akan kena himpitan oleh kuburan tersebut. Ya, mencintaikan Allah SWT. Pertanyaannya sekarang, orang beriman itu himpitannya kayak gimana? Gitu kan. Bagaimana dihimpitnya orang beriman? Orang kafir nggak usah tanya lah ya. Ya, orang kafir sampai ketika masukkan ke kuburannya, orang kafir itu dihimpit dengan himpitan yang takhtalifa hatta takhtalifa adla'uhu gitu. Di hadis Bara' bin Azib ya, sampai tulang rusuknya ini pindah gitu, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, jadi dahsyatnya himpitan kuburan buat orang kafir. Nah, kalau orang beriman gimana himpitannya? Mungkin pernah kita sinyalir, cuman kita singgung di sini karena memang pelajarannya. Maka ada khilaf di antara ahli ilmu, jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa setiap mukmin ditimpa oleh himpitan tersebut, himpitan kubur, akan tetapi cepat sekali dia dilepaskan lagi, terus setelah itu yufsah lah, maksudnya dilapangkan lagi kuburannya, jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disesuaikan dengan kadar dosa gitu. Sesuai dengan kadar dosa seorang hamba mukmin tersebut. Dan himpitan itu kata sebagian mereka adalah sebagai sebagai kayak penghapus dari dosa-dosa mereka gitu, yang mencintai sonota. Ya. Sebagai kafarat lah daripada dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa himpitan seorang mukmin, maksudnya kuburan orang beriman, itu adalah dhammatu rizqin wa hanan. Ya. Laisa fiha adzan wala alam. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini cukup membahagiakan kita, jemaah cintai, pendapat ini. Dan saya lumayan tenang dengan pendapat beliau ini, pendapat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa himpitan orang beriman itu di kuburan itu adalah bukan himpitan azab, tapi himpitan apa jemaah? Kasih sayang, kelembutan yang tidak menyakitkan dan tidak dalam artian tidak menyiksa dia, mencintai karena Allah SWT, himpitan tersebut. Ya. Dan diibaratkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, himpitan kuburan tersebut terhadap hamba beriman itu seperti pelukan seorang ibu yang lama berpisah dengan anaknya. Ya. Karena bumi ini ibarat ibu yang melahirkan, karena kita berasal dari tanah. Jadi kita ibarat terlahir oleh bumi, lama kita misah dengan bunda kita, dengan ibu kita. Maka kiranya nanti ketika kita mati, kita seperti anak yang balik dalam pelukan siapa? Emaknya. Kita kalau lama nggak pulang, mondok misalnya, nyantren, kuliah di mana, udah berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, baru pulang, ketika bertemu pertama kali sama emaknya cuman begini doang, biasa, atau didekapnya erat banget. Udah kayak jangan lepas lagi, jangan pergi lagi, nah ibaratnya itu saking kangennya, sampai nyesak mungkin dipeluk sama emak, saking kangennya. Antum bisa bayangkan ya, dan antum pernah rasakan, mungkin sebagian pernah rasakan, kita rata-rata pernah rasakan. Ya, saya kalau pulang dari Jakarta dulu, ibu ana rahimahullah masih hidup rahimahullah dulu, kalau pulang dari Jakarta, masya Allah, ya,
itu apa? Meluknya itu Masya Allah. Kayak seolah-olah berkata, kalau bisa jangan pergi lagi gitu kan. Saking apa kencangnya beliau memeluk rahimahullahu ta'ala. Mencintai sunata. Yang pelukan itu nggak bisa kita rasakan lagi sekarang. Ya, antum yang masih punya ibu, bapak, kesempatan jemaah. Antum sering-sering peluk mereka, gitu kan. Pintu surga masalahnya. Yang Nabi mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Bapak atau orang tua secara umum itu adalah pintu surga yang paling bagus, paling baik, paling keren, paling bagus. Ya. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfazhu. Kalau kau mau kau jaga, kalau kau mau kau sia-siakan pintu surga itu, yaitu orang tua. Maka yang neraka yang nanti yang menunggu gitu kan. Aw ihfazhu, atau kalau kau mau kau pelihara, kau jaga pintu surga itu. Maka masih yang punya orang tua ya dijaga, berbaktilah jemaah cinta Allah Ta'ala kepada mereka. Ya, saya tidak melihat yang paling banyak bisa menjadikan orang bisa sukses dalam kehidupannya, dimudahkan rezekinya dan seterusnya, melainkan birrul walidain. Rata-rata orang tua, anak yang durhaka sama orang tuanya, hidupnya belangsat rata-rata jemaah. Kebelangsat hidupnya itu. Tapi yang bakti sama orang tuanya rata-rata Masya Allah. Mungkin kekuatan doa ibu kali ya, kekuatan doa orang tua yang tidak ada hijab, mustajab. Kan satu di antara 3 doa yang mustajab itu doa ya ibu, kemudian doa orang musafir, dan doa orang yang dizalimi. Memanfaatkan jemaah doa orang tua kita. Kita merasa sekarang agak sempit nih perekonomian apa misalnya. Minta terus, Ma, doain dong, Pak, tolong dong, siapapun yang masih sisa, entah bapak atau ibu atau dua-duanya, merengek sama mereka. Antum akan lihat perubahan dalam kehidupan. Merengek, Pak, doain ya Pak ya. Di samping kita juga mendoakan mereka dalam sujud kita, dalam doa-doa kita. Kita juga minta dari mereka, karena mereka Allahu Akbar. Ngeri doa mereka itu nggak ada hijab cuma. Ya. Mustajab doa mereka itu. Ya. Subhanallah, nggak main-main. Itu. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, himpitan kubur buat orang beriman adalah himpitan apa? Kasih sayang, bukan himpitan azab yang menyakiti mereka. Ya, jemaah cintai Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya su'alul malakaini wa fitnatul qabri. Pembahasan berikutnya adalah ya, pertanyaan 2 malaikat. Siapa maksudnya 2 malaikat sini? Munkar dan Nakir. Ustadz kok namanya aneh ya malaikat ini, kok mungkar gitu. Antum kalau dengar mungkar, apa? Pikiran antum, kayaknya masih gitu, jahat gitu, masih mungkar gitu. Ya. Jangan disamakan dengan makna mungkar yang kita ketahui ya, mencintai semata. Lihat makna bahasanya. Mungkar itu artinya orang yang tidak dikenal. Yang belum pernah kita ketemu dan belum pernah kita lihat sebelumnya. Ada yang sudah pernah lihat malaikat Munkar Nakir di sini? Belum. Karena mereka itu asing bagi kita, ya. Ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak ucapannya Ibrahim pas kedatangan malaikat-malaikat yang menyerupakan diri. Ya. Apa kata Ibrahim? Apa? Qala salamun qaumun munkarun gitu. Maksudnya ini tamu-tamu ini ahli kemungkaran semua yang datang, Jibril, Israfil, malaikat maut menjelma. Ketika dikatakan mungkarun berarti enggak, maksudnya mungkarun di sini apa? Asing, tidak dikenal. Ini siapa nih tamu gitu kan. Yang lebih membuat takut Ibrahim disuruh qala ala ta'kulun, sudah dibakarin, dipanggangin apa tuh? Lembu guling gitu ya di atas batu, suruh makan, enggak dijulurin tangannya, enggak makan. Ya malaikat enggak makan malaikat. Ya, malaikat makan enggak? Lebih mau makan enggak punya rongga, malaikat kan diciptakan oleh Allah enggak punya halq, enggak punya rongga, jauh, enggak ada. Kalau manusia punya rongga, makanya semua pengen dicoba. Yang haram-haram juga coba juga kadang.
Nah, iblis dalam hadis Anas ya, hadis Muslim, ketika Adam berbaring belum ditiupkan ruh, sudah berbentuk manusia, 60 hasta panjangnya tuh, berbaring, dijemur ibaratnya ya, salsal. Belum ditiupkan ruh, diputerin sama siapa? Si iblis. Faja'ala iblis yutifu bihi. Iblis nawafin, muterin si Nabi Adam alaihissalam sebelum ditiupkan ruh. Tapi udah berbentuk manusia, cakep. Didesain langsung oleh kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Berarti cakep nggak kira-kira hasil? Desainan Allah langsung cakep nggak? Makanya nanti kalau kita masuk surga, tampang kita seperti tampang Adam alaihissalam. Ganteng-ganteng masuk surga. Ini mencintai sunata. Bersih gitu. Apalagi setelah mandi di salsabila. Maka jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala ditepuk itu oleh iblis. Ya, ditepuk. Oh, dung ada rongganya ternyata. Ya, falamma ra'ahu ajwafa alima annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Ketika diketahui oleh iblis bahwa ternyata Adam ini diciptakan dalam keadaan pakai rongga, punya rongga, maka dia tahu ini makhluk diciptakan dalam keadaan tidak bisa menahan diri. Sampai syajaratul khuldi saja yang dilarang untuk didekati, bukan hanya didekati, malah dimakan. Berarti nggak menahan diri. Jadi iblis gampang nyesatin anak kadang. Bapaknya aja gampang, apalagi anak cucunya gampang gitu. Suruh yang haram-haram juga mau aja kadang-kadang, waliyadzubillah, dicobain, penasaran gitu kan. Padahal semua buah di surga halal semua kecuali satu, tapi yang satu yang dilarang itu walaupun di situ ada andil siapa? Iblis mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bahwa ya mereka nggak mau makan jemaah sampai siapa? Ibrahim takut cuma cintai. Baru dikasih tahu bahwasanya kami ini utusan Allah mau pergi ngancurin kaum ponaannya Ibrahim. Siapa ponaannya Ibrahim yang sodomi? Yang doyan laki? Boti-boti itu? Na'udzubillah. Nabi Lut alaihissalam. Jadi mereka dalam perjalanan ada misi besar mau membinasakan kaum Nabi Lut, tapi mampir dulu di Ibrahim mau ngasih tahu kalau istrimu Sarah yang lama tidak punya anak, udah sepuh, udah tua, mau punya anak. Siapa nanti? Ishak. Yang Allah sebutkan apa? Alim. Kalau Ismail Halim. Ada Alim Ishak, ada Alim Ada Alim Ishak, alim pinter, cerdas. Ada yang halim, sopan, santun, penyabar. Siapa? Ismail. Mudah-mudahan terkumpul pada anak-anak kita, ya alim, ya halim juga. Mudah-mudahan jemaah cintai. Ya pinter, tapi juga sopan, santun, berakhlak. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Fitnatul qabri, ya. Tentang fitnah kubur, ada hadis yang disebutkan oleh penulis di sini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Ya, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, bintus Siddiq. Qalat, beliau berkata radhiyallahu anha, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku. Maksudnya kemana berarti? Ke kediaman Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang Masya Allah tawadhu jemaah. Nabi kita kalau berdiri di kamar-kamar istri-istri beliau tuh nggak kayak rumah umatnya sekarang. Kalau Nabi berdiri misalnya jemaah, Nabi kan badannya semampai ya, tidak tinggi, laisa bil tawil wala bil qasir. Tidak tinggi banget Nabi kita, jangkung, tidak juga pendek, semampai, sedang, ganteng-gantengnya sudah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun ya maksudnya kalau antum pernah mendengar ada sahabat yang ganteng namanya siapa? Dihyah Al-Kalbi, maka kegantengan Dihyah tidak bisa mengalahkan kegantengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi tipe gantengnya Nabi itu beda jemaah. Kalau tipe gantengnya Dihyah itu mungkin semi-semi Yusuf kali ya. Yang kalau dilihat akhwat langsung melehoi, maksudnya langsung sampai kalau Dihyah, ini Dihyah ya. Tipe gantengnya Dihyah itu memfitnah gitu. Maksudnya bikin perempuan tepar jemaah saking gantengnya. Apa bahasa kita kalau ngelihat terlalu ganteng itu gimana? Hah? Jadi Dihyah itu kalau beliau lewat nih, ada mak-mak sahabiat nih lagi hamil, ditutup mukanya cuma. Kenapa ditutup mukanya? Takut keguguran ngelihat orang ganteng seganteng itu. Coba paham? Yang ngaji di kajian Ustaz Hakim Sabtu lalu mungkin pernah dengar juga beliau sampaikan. Saking gantengnya memang. Apalagi dia lepas imamahnya itu lihat rambutnya yang terurai, oh ngeri. Bisa pingsan di tempat kalau emak-emak sekarang. Saking gantengnya, tenan. Tapi Rasulullah SAW lebih ganteng. Tapi tipe ganteng Nabi itu tidak membuat orang apa? Tidak membuat ibu-ibu pada pingsan, saking histeris gitu. Jadi kita nggak bisa ini ya. Yang jelas Nabi kita ganteng, alaihissalatu wassalam. Sampai sebagian sahabat mengatakan tidak ada seorang pun yang melihat Nabi walau sekilas kecuali dia pasti jatuh cinta, senang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat wajahnya saja orang langsung teduh melihatnya. Siapa itu? Adi bin Hatim ya, kalau tidak keliru, Adi bin Hatim. Ketika dia penasaran pengen lihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, mana sih orangnya tuh? Ya. Ketika dia lihat pertama kali beliau dikerumunin banyak sahabat, maka apa? Dia lihat, oh. Langsung dia jas dengan mengatakan inna wajahahu laisa biwajhi kadzab. Ini mah mukanya bukan muka-muka pendusta. Pasti yang dia bawa, yang dia dakwahin itu bener ini. Mukanya aja kayak nggak ada tampang-tampang bohong. Mencintai Subhanahu wa ta'ala, ya. Saking Abdullah bin Salam, mohon maaf, Abdullah bin Salam, ya. Ya, mantan siapa? Mantan pendeta maksudnya mantan ulamanya Yahudi yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya, Rasulullah SAW mendatangi aku, masuk maksudnya datang ke kediamanku. Wa indi imra'atun minal yahud. Di sisi saya ada perempuan Yahudi. Biasa yang namanya bertetangga kan, yang mencintai. Ini hakul jar. Ya, hak tetangga. Walaupun dia kafir, tetap kita baik sama tetangga. Kan nggak ada dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahul muslim. Ada nggak kayak gitu hadisnya? Nggak ada, umum. Fal yukrim jarahu. Udah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hormati tetangga. Nggak ada diikat dengan kata-kata muslim saja. Yang kafir hajar aja, lemparin kotoran kayak apa gitu. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Bahkan Masya Allah orang Islam itu kalau bertetangga kita bisa lihat dari sosok Hasan Basri. Saya pernah ceritakan di sebagian majelis bagaimana Hasan Basri oleh tetangganya yang kafir bertahun-tahun rembesan pembuangan air kotornya itu ngerembes ke rumahnya siapa? Hasan Basri, dan baunya ya Rabbi sampai diwasiatin anak-anaknya, keluarganya jangan ada yang ngasih tahu, menjaga perasaan tetangganya terus kafir tersebut. Qadarullah suatu saat dia sakit, kemudian dijenguk oleh tetangga yang kafir itu karena selama ini Hasan Basri baik gitu kan sama tetangga tersebut, maka ketika dia beliau sakit dijenguk oleh tetangga itu. Ketika dia masuk, singkat cerita, nyium aroma yang tidak sedap. Ini dari mana nih bau nggak sedap rumah? Mohon maaf, dari rembesan tembok di situ. Dari mana sumbernya? Dari rumahmu, rembesannya, bukan dari rumahmu. Kenapa kok nggak kasih tahu kami dasarnya? Ya, menjaga perasaan yang nggak enak, jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Masya Allah ya, melihat bagaimana seorang muslim sebegitunya gitu kan, menjadikan dia kepincut sama Islam. Akhirnya dia masuk Islam, mencintai Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi ini orang Yahudi, tetangga Yahudiah, perempuan Yahudiah itu datang ya ke rumah Aisyah lagi bertamu gitu kan, hak tetangga, dia mencintai Subhanahu wa taala. Dan dalam sebagian kesempatan pernah ada wanita Yahudi itu mendatangi ibunda dalam keadaan ibunda kita berpakaian biasa seperti ibu-ibu di dalam rumah ya, paham maksudnya? Nggak pakai jilbab
Karena memang ada khilaf di antara ulama tentang bagaimana hukum membuka jilbab atau sebagian aurat, maksudnya sebagian yang biasa tampak dari seorang wanita di dalam rumah gitu kan. Bagaimana hukumnya dibuka di hadapan wanita kafir? Sebagian melarang karena dikhawatirkan dia akan menceritakan tentang fisik perempuan muslimah ini kepada suaminya nanti. Tahu nggak bang? Itu si akhwat muslimah itu begini-begini. Nah, akhirnya para ulama sebagian melarang. Tapi yang sahih boleh, yang sahih, yang lebih sahih, boleh perempuan muslimah membuka apa? Yang biasa tampak dari badannya, rambut, ya, tangan, mungkin betis ke bawah, ya, yang biasa tampak, paham maksudnya enggak jemaah? Boleh dia buka di hadapan wanita apakah kafir. Ini keterangan Syekh bin Baz dan yang lainnya, enggak masalah, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Dan juga apa ya, gila juga sih kalau zaman sekarang perempuan ngelihat perempuan kafir misalnya nyeritain tentang fisik perempuan lain di depan suaminya. Apa enggak takut apa suaminya nanti ngayal-ngayal, paham maksudnya enggak? Jadi terlepas dari itu pun ya tetap yang sahih bahwasanya tidak ada perbedaan. Boleh ya membuka yang biasa tampak dari apa fisik perempuan di depan wanita kafir. Sebagian ibu-ibu yang mungkin ke spa atau ke salon mungkin kadang-kadang kan di sini ada ini pelanggan yang lain kafir apa muslim nih dan seterusnya. Takut kalau kafir enggak masalah insyaallah taala. Selama memang di situ aman dari pantauan laki-laki. Azan ya? Ya silakan azan dulu. Nanti kita selesaikan pembacaan hadisnya insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala pembacaan hadis tadi. Wahiyya taqul, dan wanita Yahudi itu bilang ya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa dia katakan? Ya, hal sya'arti annakum tuftanuna fil qubur? Apakah kalian merasa bahwasanya kalian itu nanti akan ditanya, ya, diinterogasi di alam kubur gitu kan? Qalat, maka ibunda kita mengatakan, farta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rawu' itu takut gitu. Farta'a, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Takut, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Beliau takut sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan beliau mengatakan, innama tuftanul yahud, ay tuftatanul yahud. Ya, beliau mengatakan hanya saja yang akan ditanya itu nanti orang-orang Yahudi, kata beliau. Ya. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, falabithna layali, maka selang beberapa malam ya kami berlalu gitu, selang beberapa malam, tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal sya'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftatanun ya fil qabri? Apakah kalian merasa ya bahwasanya telah diwahyukan, maksudnya kalian ada feeling enggak kalau saya ternyata telah diwahyukan oleh Allah bahwasanya kalian itu nanti akan tanya, tuftatanun maksudnya akan difitnah, maksudnya difitnah kubur, maksudnya akan ditanya, soal, sesuai dengan judul, soalul malakain, pertanyaan dua malaikat. Fitnah kubur maksudnya pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Ya. Qalat Aisyah berkata, ibunda kita mengatakan, fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'i ba'du, setelahnya ya, setelah kejadian itu maksudnya ya, yasta'idzu min adzabil qabri. Ya. Tadinya beliau berkomentar, oh yang ditanya itu orang Yahudi saja. Ternyata Rasul dapat wahyu bahwasanya apa?
kalian semua, hatta muslim juga, itu akan diapain dikubur? Ditanya, difitnah kubur, maksudnya ditanya di alam kubur oleh Munkar dan Nakir yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau katakan seperti itu. Dan beliau sendiri berlindung dari adab kubur, mencintai. Dari fitnah kubur maksudnya, mohon maaf. Beliau berlindung dari fitnah kubur setelah kejadian itu. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa sabda beliau alaihi salatu wasallam? Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim ataahu malakani fayuq'idani fayaqulani lah ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar. Ya. Ya. Kemudian apa? Qad abdalaka Allah Ta'ala bihi maq'adan fil jannah fayarahuma jami'an. Kita bacakan dulu artinya. Sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi SAW, apabila dia diletakkan di kuburannya, udah masuk, udah kubur, ditinggal itu oleh pengantar jenazah, sudah ditinggal, diletakkan di kuburan. Wa tawalla anhu ashabuh, sahib-sahibnya, teman-temannya, pelayat-pelayat udah balik, keluarganya udah semua balik, sudah ninggalin, nggak ada yang setia. Yang setia cuma apa? Amal tok, harta, keluarga semuanya pamitan, balik semua. Kemudian apa jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala? Ya, wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma', sungguhnya dia benar-benar, maksudnya orang yang di kuburan itu, alam kubur itu mendengar, benar-benar dia mendengar qara'ani alihim, yaitu apa? Suara terompah mereka, suara suara sendal mereka balik. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kedengeran oleh orang yang ada di alam kubur, jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa yang terjadi? Atahu malakan. Dia didatangi oleh dua orang malaikat. Dua orang malaikat. Fayuq'idanihi, maka dia didudukkan, ya mencintai. Oleh dua malaikat itu didudukkan. Ya, untuk ditanya. Tidak diberdirikan, tapi bahasanya apa? Didudukkan. La ilaha illallah. Antum kadang-kadang sebelum tidur, kita semua nih, sebelum tidur pikir-pikirlah jemaah. Maksudnya dibayangkan dalam kubur nanti dudukkan, ditanya Munkar dan Nakir tentang perbuatan. Ya, perbuatan kita seterusnya. Ya, maksudnya ditanya tentang marrabbuka wa man nabiyyuka wa madinuk, maaf, mencintai sunnah. Itu kita bayangkan mencintai sunnah, supaya kita betul-betul persiapkan diri. Pertanyaannya sih sedikit jemaah, maksudnya nggak banyak gitu, tapi menentukan sekali itu. Ya, marrabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk, ini harus betul-betul kita pelajari ini tiga hal ini. Ya. Usul tsalatsa itu penting karena kita akan akan menyebutkan tiga landasan tersebut sampai di alam kubur kita. Maka kalau ada yang nanya sampai kapan kita belajar usul tsalatsa Ustaz? Sampai kuburan. Karena di kuburan akan ditanya tiga landasan itu. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agama, tiga hal itu. Ya, ma'rifatul Islam, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud dinil Islam bil adillah, itu akan ditanya sampai di kuburan dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi, kemudian didengar suara sendalnya pada pulang itu, maka didudukkan oleh dua orang malaikat tersebut. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat itu Munkar dan Nakir berkata, ya, bertanya di antara pertanyaannya itu, ya, kepada si penghuni kubur ini, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Apa yang kau katakan? Apa yang kau ilmui? Apa yang kau ketahui? Apa yang kau ilmui? Apa yang kau katakan tentang laki-laki ini? Yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ditanya tentang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'min fayaqul, adapun orang yang beriman maka dia akan berkata ketika ditanya tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak akan ditanya tentang kiai kita, ustadz kita, siapa, ya. Enggak. Kita akan ditanya tentang siapa jemaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sering tuh Ustaz Yazid rahimahullah ulang-ulang, kita tidak akan ditanya tentang apa? Fulan, Alan, Kiai ini, kita akan ditanya tentang satu orang. Siapa? Kenapa nggak ngikuti satu orang ini? Siapa? Muhammad. Kita sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak akan ditanya kenapa kamu nggak ikuti fulan, ulama fulan, syekh fulan, ustadz fulan. Kenapa kau nggak ditanya. Kita akan ditanya tentang satu orang ini. Kamu ikutin dia apa enggak? Kau tahu dia apa enggak? Gitu. Kau tahu ajarannya apa enggak? Mencintai sama Ta'ala. Maka orang yang beriman, yang faham, yang tahu, yang berilmu, yang ngaji ibaratnya, tahu tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia akan berkata asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan rasulnya Allah. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepada penghuni kuburan tersebut, ya, ahli kuburan tersebut dikatakan kepadanya, undur ila maq'adika minan nar. Mas, kau lihat tuh. Tempat dudukmu asalnya di neraka gitu. Maksudnya tempat dudukmu di neraka. Lihat posisinya. Qad abdalakallahu ta'ala bihi maq'adan fil jannah. Allah sudah ganti, ya. Allah sudah ganti bagimu, ya. Allah sudah ganti bagimu dengan pengetahuanmu tentang Muhammad itu, ya, persaksianmu tentang Muhammad bahwasanya dia adalah hamba Allah, Rasul Allah. Allah telah ganti bagimu neraka itu dengan apa? Surga. Ya. Fayarahuma jami'an, maka dia lihat dua-duanya, ya neraka ya surga dia lihat, mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Qala Qatadah, berkata Qatadah, wa dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi, dan disebutkan juga bagi kami bahwasanya apa? Kuburannya diapain jemaah? Yang bisa jawab itu, yang lancar jawabnya itu diapain? Dilapangkan kuburannya, jemaah cintai. Kelihatannya sih cuman berapa kali berapa jemaah? 1 kali 2 ya. Kelihatannya di mata. Tapi Masya Allah, kalau dia orang beriman, soleh, solehah, taqwa, Masya Allah, yufsah lahu fi qabrihi madal basar, sejauh mata memandang tuh lapang. Ya. Bahkan dikatakan kepada malaikat, iftahu lahu baban ilal jannah, tolong bukakan dia pintu los ke surga. Jadi pagi sore aroma surga itu diapain jemaah? Dicium, dia, oh aroma surga itu kelihatan, masuk. Insyaallah. Nah, ini yang dikenal dengan nikmat kubur. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Waliyadzubillah. Kemudian jemaah cintai karena Allah Azza wa Jalla, dilapangkan kuburannya tersebut 40 dhira'a. Di riwayat ini disebutkan 40 dhira'a, yaitu apa? 40 apa? Hasta. Jemaah cintai. Ammal munafiqu, adapun orang munafik, wal kafir, orang munafik dan orang kafir, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa ya ilmumu, apa yang kau ketahui, apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka dia berkata, la adri, saya tidak tahu, kata dia. Saya enggak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya hanya mengatakan apa yang dikatakan manusia. Oh, Muhammad Rasul, udah saya ngomong ngikut-ngikut, ngekor gitu, mencintai. Taklid saja, ikut-ikutan saja. Padahal dia enggak paham, padahal dia enggak ngilmui, enggak pernah belajar, enggak pernah ngaji. Saya ikut-ikutan aja, apa kata manusia saya ikut aja gitu. Ya. Saya enggak tahu, saya cuma ngikut-ngikut omongan manusia gitu. Jadi taklid buta, berarti enggak didasari atas dasar ilmu, dia mencintai. Maka oleh malaikat itu dikatakan kepadanya dengan kasar, la daraita wa la talaita. Ya. Kamu enggak ngedong, enggak ngerti, enggak tahu, enggak pernah juga kau baca, enggak pernah baca Quran, enggak pernah. Ya. Makin keras nih. Ngegas ibaratnya dia mencintai Subhanahu wa taala, malaikat. Maka kata ada disebutkan bahwa ya wa yudrabu bimatariqa min hadidin. Maka dia dihajar, dihempas, dipukul, dihantam dengan apa? Dengan palu dari besi. Di sini cuma di telinganya nih di sini. Dihajar di sini. Ya, dharbatan baina udhunai, antara dua telinganya nih. Dihajar, mencintai sunata. Fayasbihu ay fayasihu sayhatan, maka dia teriak histeris dengan teriakan yang kencang, yang keras, yasma'uha man yalihi, ya, yang didengar oleh yang ya di sisinya atau di sampingnya, yang setelahnya mendengar, illa tsaqalain, kecuali yang tidak mendengar siapa?
Yang tidak mendengar siapa? Thaqalain. Thaqalain apa maksudnya? Jin dan manusia. Ya, karena kalau seandainya thaqalain, ya, jin dan manusia mendengar suara siksaan malaikat, ya, mungkar dan nakir kepada penghuni kubur yang disiksa di dalam alam kuburnya, jemaah cintai Subhanahu wa taala, seandainya mereka mendengar, maka dalam sebagian riwayat dikatakan walau sami'u lasaiqu. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka akan apa? Pingsan, akan mati bahkan, ya. Mencintaikan Allah. Saking kerasnya suara apa? Hantaman malaikat maut tersebut. Mencintai Subhanahu. Maka nggak usah heran kadang-kadang kita dengar suara lolongan anjing mungkin, ya, dan seterusnya yang kayak nangis. Bisa jadi. Karena semua makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. Semua makhluk bisa mendengar suara orang yang sedang disiksa, dihajar di dalam kuburan. Yang mencintai Subhanahu, alam kuburnya. Bahkan di sebagian salaf itu, kalangan salaf itu ada yang di terakhir dan kita tutup, ada yang ketika dia menuntun kendaraannya, kudanya gitu kan di area pekuburan, dekat area pekuburan, maka apa? Kudanya itu apa cuma? Deketin salah satu kuburan. Dideketin itu salah satu kuburan. Kemudian kuda itu apa? Deketin apanya cuma? Deketin telinganya ke kuburan tersebut, kayak mendengar gitu cuma. Maka bisa jadi dia sedang mendengar suara orang yang ada di dalam kubur itu yang sedang disiksa. Karena semua mendengar kecuali apa? Jin dan manusia. Maka mudah-mudahan kita selamat dari azab kubur atau dari fitnah kubur. Yang mencintai karena Allah SWT. Azab kubur. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari azab kubur. Kalau ditanya di alam kubur, itu pasti, kecuali kita kondisinya ada beberapa nanti orang-orang yang tidak ditanya di alam kubur. Nanti kita akan sebutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah. Kita jawab beberapa pertanyaan saja yang masuk. Mudah-mudahan bisa dijawab. Kita melewati kuburan orang kafir, apa? Tetap disunnahkan untuk apa jemaah? Dalam artian sebagaimana yang dikatakan oleh para malaikat, dan ini banyak kita yang meninggalkan, jemaah cintai. Kalau kita melewati kuburan orang kafir itu, kita dianjurkan untuk, ya, apa? Mengatakan kabar gembira bagimu dengan apa? Neraka. Sebagaimana para malaikat, ya, ketika orang kafir mati, maka diberikan kabar gembira dengan calon tempat tinggalnya di mana? Di neraka. Yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kalau kita lewat kuburan orang kafir, ana sendiri kalau lewat di Pondok Rangan bagian dekat-dekat sungai itu kan palang-palang rata-rata di situ. Terkadang saya ucapkan kabar gembira buat kalian dengan neraka. Nah, ini anjuran yang kita jarang melakukannya, aja mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dianggap sadis mungkin, ya, tapi ya itu sebagai bentuk kita mengikuti para malaikat yang mencintai Subhanahu wa taala, ya. Kalau penduduk orang-orang yang saleh, ya, maka yang meninggal, maka kita katakan absyiru bil jannah, sebagaimana para malaikat mengatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berarti kalau orang kafir, kabar gembira bagimu dengan apa? Dengan neraka. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita lewat kuburan, baru kita mengucapin doa assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, ya, inna insyaallah bikum lahiqun. Kalau yang kita lewati adalah kuburannya apa? Orang-orang muslim. Ya, antum tahu kuburannya palang semua, antum assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, minal kafirin wal selamat buat kalian. Ya, gimana mau doain selamat buat orang yang pasti tidak selamat. Maka ucapkan sebagaimana para malaikat, kabar gembira buat kalian dengan neraka. Karena kalau dia jelas mati di atas kekafiran, maka di sana dia sedang diapain jemaah?
sedang disiksa dengan siksa yang nggak ada ujungnya. Terus menerus sampai kiamat. Nanti setelah kiamat baru nanti urusannya azab berikutnya nanti di neraka. Waliyadzubillah. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Adapun hukum-hukum yang lain terkait tentang menziarahi kubur dalam rangka apa? Ingat mati, walaupun itu kuburan orang kafir, maka diperbolehkan nggak dalam Islam? Para ulama membolehkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi kubur siapa? Siapa? Ibunda beliau. Amin. Amin. Diizinkan. Istadzantu Rabbi an azura qabra ummi fa'adzina li. Aku minta izin kepada Rabbku untuk menziarahi kubur ibundaku, maka aku diizinkan. Ya, wasta'dzantu an astaghfira laha falam yu'dzan li. Dan aku minta izin untuk aku mintakan ampun. Doain minta ampun buat ibuku gitu. Maka aku tidak diizinkan oleh Allah SWT. Allah nggak izinkan aku. Ini hadis sensitif kalau disebar di depan tengah-tengah masyarakat yang umum ya, awam. Kalau kita udah ngaji, insya Allah nggak baperan dengan hadis ini ya, mencintai. Antum bisa menafsirkan sendiri, kok Nabi nggak boleh minta ampun buat ibundanya. Antum udah bisa tafsirin sendiri maksudnya kan? Ya, wa ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Enggak pantas ya, enggak layak bagi seorang nabi untuk minta ampun bagi orang-orang musyrik ya, walaupun dia walaupun dia kerabat terdekat sekalipun yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini bukan majal untuk main baper-baperan, main perasaan, yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala ya. Ana lupa kacamata jemaah, jadi apa ya, kecil tulisannya nih, burem-burem. Membawa jenazah dalam kurung batang tanpa penutup kain. Memang asalnya kalau laki-laki apa jemaah? Enggak pakai tutup ya, enggak pakai ditutup. Kurung batang itu enggak pakai tutup sebenarnya. Ya, sunnahnya seperti itu, mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa tujuannya enggak ditutup jemaah? Apa tujuannya? Kalau sekarang kan rata-rata kain hijau, kemudian ditulis-tulis apa tuh isinya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Tulisan apa? Itu sunnahnya siapa itu? Mbah kita ya. Ya. Jadi orang kurang itti'al, mengambil mau'izah, mengambil pelajarannya kurang. Mayatnya nggak kelihatan. Aman-aman aja tuh, bahkan ketawa-ketawa tuh kadang ngobrol-ngobrol, ngudut gitu sambil bawa jenazah. Ada nggak kayak itu? Enggak diliatin jenazahnya, liatin dong, buka, tampak. Lihat Ustadz kita ketika meninggal, orang tua kita Ustadz Yazid, pernah lihat? Ikhwan-ikhwan kita juga rata-rata mungkin begitu. Ya dirubah kebiasaan masyarakat kita yang apa? Apa jemaah? Ditutup. Jadi orang nggak mengambil ibrah jadinya. Ya, walaupun hadisnya dhaif ya, cukup kematian itu menjadi apa jemaah? Nasihat, enggak sahih, cuman secara makna sahih enggak jemaah? Betul. Ya lihatin mayat, ya Allah, nanti saya juga akan digotong kayak gitu. Kelihatan jenazahnya. Ya. Yang hadir ya apa sholat jenazah orang tua kita di Bogor waktu itu. Kelihatan enggak? Tampak enggak? Tampak. Makin mewek antum melihatnya, dan jadi apa? Ibrah, dia mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu bukan bagian dari sunnah, ya. Tidak ada. Coba antum datangkan saya riwayat bahwasanya apa? Jenazah laki-laki apa? Ditutup pakai kain hijau katanya. Ini kan harus pakai kain hijau katanya di sini. Tidak ada sunnahnya jemaah cintai. Mana dalilnya? Harus ditutup pakai kain hijau gitu. Mana dalilnya? Enggak ada sunnahnya seperti itu. Malah yang ada apa jemaah? Dibuka, terbuka. Ya. Kecuali untuk perempuan mungkin dibikin agak sedikit apa? Tertutup, ya, dalam artian atasnya tetap kebuka nggak masalah, tapi agak sedikit mungkin ada kiri kanannya tertutup supaya ketika digotong apa? Lekukan
mayatnya, tubuhnya itu tidak apa? Tidak dilihat oleh, maksudnya tidak jelas tampak oleh siapa? Kaum laki-laki yang melayat, yang ngantar, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu yang diwasiatkan oleh sebagian ya ahlul bait ya. Sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Siapa contohnya itu? Zainab ya. Siapa lagi? Yang pernah saya ceritakan di sini? Saya lupa itu. Ya, dia wasiatkan agar apa? Agar dibikin apa? Korong batangnya ibaratnya ya. Apa bahasa kita kerandanya itu agak ditinggiin kiri kanannya sedikit supaya tidak kelihatan lekukan badannya yang diikat dengan kain kafan itu. Paham maksudnya jemaah? Untuk laki-laki belas buka. Sekira-kira ukuran gak jatuh saja gitu cintai. Lekukannya itu kira-kira ukuran tidak jatuh dan supaya dilihat oleh manusia. Saya akan seperti ini nanti. Ya. Mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya pahami dan ketahui nggak seperti itu ya, bahwasanya kalau orang mimpi ketemu dengan saudaranya yang sudah meninggal gitu ya, yang sudah meninggal, apakah menandakan mereka sedang mengabarkan kondisi mereka di sana? Enggak, ya, belum tentu ya. Yang namanya mimpi itu kadang dia apa? Bisa jadi kan mimpi nggak satu tipe cuma cintai sama Allah. Kadang-kadang dia bentuk tala'ubus syaitan. Kadang-kadang apa? Bisa apa adalah bentuk permainannya siapa? Syaitan. Dia mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi takutnya ini mencoreng keyakinan kita jemaah cintai Subhanahu wa taala bahwasanya kalau kita ketemu keluarga kita yang sudah meninggal dalam mimpi, maka seolah-olah dia sedang ngasih tahu katanya di sini tentang kondisinya di sana. Ya. Ini tidak ini hal-hal yang tidak perlu kita apa jemaah? Tidak perlu kita tasdik, kita tidak perlu benarkan. Namanya juga mimpi yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Kalau seandainya kita bermimpi bertemu dengan ibu kita, saudara kita atau kerabat kita yang sudah meninggal dan mimpinya itu adalah bagus, baik, kita hanya bisa apa? Raja, hanya bisa berharap. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan dan doakan ya. Mudah-mudahan apa yang kita lihat dalam mimpi, kebaikan yang menimpa mereka, yang mereka rasakan, yang kita lihat dia dalam keadaan yang bagus, indah tempatnya. Kita hanya bisa berharap dan mendoakan mudah-mudahan seperti yang kita lihat. Dalam artian bahwasanya dia bahagia di sana, dia dapat nikmat di sana. Tapi untuk ngejas bahwasanya dia pasti di atas apa? Kenikmatan. Boleh nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kita bangun keyakinan di atas mimpi yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas ketika kita mimpi kebaikan, ya, yang bagus-bagus, yang baik-baik, maka apa? Satu, kita boleh ceritakan sama orang yang tidak punya indikasi penyakit hasad. Ya, boleh kita ceritakan mimpi-mimpi yang bagus, mencintai. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita mimpikan yang bagus, baik itu, baik untuk kasus yang terjadi, dia mimpi baik mungkin tentang saudaranya dan seterusnya, maka kita doakan mudah-mudahan dia mendapatkan kebaikan. Ya. Dan kalau dia mimpi buruk misalnya tentang saudaranya tersebut atau kerabatnya tersebut, maka apa? Jangan pula dia ceritakan. Takutnya orang-orang yang diceritakan nanti, oh berarti dia bejat, dia lagi disiksa di alam kubur sana dan seterusnya. Jangan diceritakan. Ya, mencintai Subhanahu wa taala, ya. Dan kembali lagi doakan mudah-mudahan dia diselamatkan tidak sesuai dengan yang kita lihat di dalam mimpi tersebut. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk memastikan bahwa ketika kita mimpi ketemu kerabat kita seolah-olah dia ini menunjukkan dia seolah-olah sedang menceritakan kondisi dia di sana, maka ini sesuatu yang apa? Gaib, tidak bisa kita bangun di atasnya sebuah keyakinan di mencintai Subhanahu wa taala karena ini perkara gaib ya. Wallahu taala wa alam. Mungkin sampai di sini dulu jemaah ya, yang lain di lain kesempatan insyaallah taala. Hanya beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya.
Dan nanti ada pertanyaan juga nih, tips-tips terhindar dari azab kubur, nanti ada pembahasannya, insya Allah Ta'ala kita akan bahas ya tentang apa-apa saja amalan yang bisa, hal-hal yang bisa menjadikan kita terhindar dari apa? Dari siksa kubur. Barakallahu fikum. Sampai di sini dulu jamaah cintai sama Ta'ala. Tidak semuanya pertanyaan yang masuk bisa kita jawab karena kekurangan ilmu dan waktu. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.